بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Ananda, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah hari ini kita akan belajar tematik 3, tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Ini adalah pertemuan pertama kita dalam pembelajaran subtema 4. Untuk subtema 4 kita akan belajar pembelajaran 1. Materi pembelajaran 1 yaitu pertama, teks bacaan tentang lingkungan hidup. Kedua, hak dan kewajiban di lingkungan sekitar. Yang ketiga, program taman sehat. Hak yang akan kita pelajari yaitu hak warga negara kita sebagai warga negara Indonesia. Ananda bisa membuka buku cetak dimulai dari halaman 121. Ayo berdoa. Kalian adalah warga negara Indonesia. Kalian lahir dan tinggal di Indonesia. Negara Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam dan keindahannya. Sebagai warga negara Indonesia, hendaknya kalian selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tinggal di negara yang sangat kaya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara Indonesia selalu dalam ketentraman dan kedamaian. Jadi Ananda, karena kita lahir dan tinggal di Indonesia, kita adalah warga negara Indonesia. Kita adalah penduduk di negara Indonesia. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Indonesia diberikan oleh Allah sumber daya alam yang melimpah dan indah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga negara kita selalu dalam ketentraman dan kedamaian. Ayo mengamati. Amatilah lingkungan sekitar sekolah kalian. Bagaimanakah kondisi lahan di sekitar sekolah kalian? Apakah memiliki lahan hijau ataukah gersang? Bagaimanakah cara merawat lahan di sekitar lingkungan sekolah kalian? Catatlah hasil pengamatan kalian dan kumpulkan kepada guru kalian. Jadi Ananda bisa mengingat kembali bagaimana kondisi lahan atau tanah kosong yang ada di sekolah kita. Lahannya hijau atau gersang. Lalu lahan tersebut bagaimana cara merawatnya? Sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Lahan Hijau di Sekitar Kita. Pagi ini Nina dan teman-teman akan mengikuti pelajaran olahraga. Pak Guru mengumpulkan murid-murid di halaman sekolah. Nina dan teman-teman berbaris dengan rapi untuk mendengarkan perintah dari Pak Guru. Pak Guru berkata bahwa kegiatan olahraga hari ini adalah jalan sehat mengelilingi lingkungan sekolah. Setelah barisan disiapkan, Pak Guru mengajak anak-anak berjalan beriringan
mengitari lingkungan sekolah, dan mengamati keadaan lingkungan sekitar. Selang beberapa waktu kemudian, Pak Guru berhenti di sebuah tanah kosong yang ada di belakang sekolah, namun masih ada di dalam lingkungan sekolah. Pak Guru bertanya kepada murid-murid, "Apa kalian semua merasakan cuaca panas ketika melewati tanah ini?" Nina dan teman-teman kompak menjawab, "Ya, tanah kosong yang ada di belakang sekolah memang tidak ditumbuhi tanaman yang rindang, sehingga terasa gersang dan panas. Tidak ada pohon-pohon yang tumbuh di tanah itu." Nina dan teman-temannya sepakat ingin bergotong royong menanam pohon di tanah kosong itu. Mendengar rencana itu, Pak Guru sangat setuju dan mendukung kegiatan yang akan dilakukan anak-anak. Selang 1 minggu kemudian, Nina dan teman-teman mengadakan kegiatan menanam pohon di tanah kosong yang ada di belakang sekolah. Semua membawa bibit pohon dari rumah dan peralatan yang dimiliki untuk menanam pohon. Dengan bekerja sama dan semangat, maka tanah kosong itu pun telah menjadi hijau dengan adanya beberapa pohon yang ditanam di sana. Semoga pohon-pohon itu akan tumbuh dengan subur sehingga udara menjadi sejuk, segar, dan rindang. Tadi kita sudah membaca teks. Dalam teks tersebut kita akan mencari kalimat. Ada 2 pertanyaan, yaitu pertama, manakah yang termasuk masalah dalam teks bacaan di atas? Soal yang kedua, adakah kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah tersebut? Pada teks tadi ada masalah Ananda dan ada penyelesaiannya juga. Apakah Ananda masih ingat apa masalahnya? Yaitu tanah kosong yang ada di belakang sekolah memang tidak ditumbuhi tanaman yang rindang, sehingga terasa gersang dan panas. Lalu, jika masalah itu terjadi, apa penyelesaiannya? Yaitu, Nina dan teman-temannya sepakat ingin bergotong royong menanam pohon di tanah kosong itu. Ananda bisa memberi garis pada buku cetak untuk jawabannya. Sekarang ada tugas. Tugasnya adalah membuat kreasi dari kertas bekas. Kreasi berupa topi. Ada 2 ya Ananda, di halaman 149 sampai 150 dan di halaman 150. Nanti Ananda boleh memilih salah satunya. Jadi tugasnya membuat 1 topi origami. Untuk kertasnya bebas ya Ananda, diutamakan kertas bekas. Untuk topi kreasi yang kedua di halaman 151, insya Allah lebih mudah ya Ananda. Untuk topi kreasi pertama di halaman 149 sampai 150, Ustazah akan memperlihatkan video cara pembuatannya.
Sekarang kita akan belajar matematika, membuat kemungkinan. Ini adalah soal operasi bilangan cacah. Untuk pembelajaran hari ini, kita masih belajar soal perkalian. Kegiatan menanam pohon di tanah kosong pun selesai. Nina dan teman-teman sangat puas dan senang karena bisa ikut serta menjaga lingkungan. Pohon-pohon yang ditanam di tanah kosong berjumlah 35 buah. 7 orang anak membentuk satu tim atau kelompok. Setiap kelompok mendapat jatah menanam pohon dengan jumlah yang sama. Berapa pohon yang harus ditanam setiap kelompok? Coba hitunglah. Tadi banyak pohonnya adalah 35. Banyaknya kelompok ada 7. Jatah pohon tiap kelompok adalah yang ditanyakan. Untuk soal yang tadi kita baca, jumlahnya yaitu 35. Didapat dari soal. Yang sudah diketahui, jumlah pohon 35, banyaknya kelompok 7 yang ditanyakan, jatah tiap pohon. Untuk mendapatkan jawabannya, Ananda bisa melakukan pengurangan dengan mengurangi 35 dikurang 7 sampai jawabannya menjadi 0. 35 dikurang 7 dikurang 7 dikurang 7 dikurang 7 dikurang 7 sama dengan 0. Berapa kali tadi 7-nya? Yaitu ada 5 kali. Ditulis angkanya 5. 7 dikali 5 sama dengan 35. Ini adalah satu kemungkinannya. Sekarang kita akan belajar kembali untuk soal operasi bilangan cacah. Jika bibit pohon yang disediakan sekolah berjumlah 40 buah, maka tuliskan beberapa kemungkinan operasi bilangan cacah agar setiap kelompok mendapatkan jumlah bibit yang sama. Jumlah kelompok dikali jumlah bibit sama dengan 40. 40 didapatkan dari soal. Diminta beberapa kemungkinannya. Untuk kemungkinan pertama yaitu 10 dikali 4 sama dengan 40. Kemungkinan kedua, 5 dikali 8 sama dengan 40. Kemungkinan ketiga, 2 dikali 20 sama dengan 40. Kemungkinan keempat, 4 dikali 10 sama dengan 40. Kemungkinan kelima, 8 dikali 5 sama dengan 40. Ini adalah 5 kemungkinan yang bisa dibuat. Untuk tugasnya, jangan lupa Ananda, yaitu membuat topi dari kertas. Ananda bisa memilih salah satu dari 2 topi yang ada di buku cetak. Jika sudah jadi, saat Ananda kumpulkan berupa foto, Ananda juga ada di dalam foto ya. Jadi bisa Ananda pegang atau Ananda pakai di kepala. Demikian sudah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.